Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua perjalanan besar dalam perjalanan ruhani manusia, yaitu melalui alam Rahman dan alam Rahim, yang disyaratkan dengan titik alif dan titik ba. Titik alif adalah puncak tauhid, dan titik ba adalah rahim penciptaan. Asal mula wujud seluruh makhluk manusia menempuh perjalanan dari jasad menuju nafs, dari nafs menuju nafas, dari nafas menuju rasa, dari rasa menuju nyawa, dan dari nyawa menuju fana. Lenyap sirna kembali kepada asal. Selama manusia masih berada dalam perjalanan dari jasad sampai nyawa, maka ia masih bisa mengandalkan amalan, masih bisa mengandalkan zikir, masih bisa mengandalkan sholat, masih bisa mengandalkan tafakur, masih bisa mengandalkan riadoh, masih bisa mengandalkan mujahadah, masih bisa mengandalkan metode, masih bisa mengandalkan gerakan, masih bisa mengandalkan latihan nafas. Karena semua itu masih berada dalam wilayah perjalanan nyawa, Allah berfirman, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui. Tetapi ketika perjalanan telah sampai pada tingkat nyawa, lalu menuju pada wilayah lenyap, menuju pada fana, menuju pada kosong, menuju pada kematian ruhani, maka zikir tidak lagi cukup, amalan tidak lagi cukup, metode tidak lagi cukup, gerakan tidak lagi cukup, teknik tidak lagi cukup, latihan tidak lagi cukup, karena yang diminta bukan lagi amal tetapi kematian diri, bukan lagi usaha tetapi kehancuran ego, bukan lagi gerakan tetapi sirnanya identitas, bukan lagi zikir tetapi lenyapnya kesadaran akan diri. Allah berfirman, segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Dan Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan Rasulullah bersabda, matilah kalian sebelum kalian mati. Inilah yang disebut para arifin sebagai fana, lenyapnya diri, dan baka hidup bersama Allah, bukan hidup sebagai diri. Perjalanan ini tidak bisa diulang, tidak bisa dipaksa, tidak bisa direkayasa, tidak bisa ditiru, tidak bisa dimanipulasi. Karena ini bukan ilmu kasbi tetapi anugerah wahbi. Allah memberi cahayanya kepada siapa yang Dia kehendaki. Pada titik ini niat harus mati, ego harus mati, kehendak harus mati, rasa harus mati, identitas harus mati, nafsu harus mati, keakuan harus mati, kesadaran diri harus mati. Sehingga yang tersisa hanya Allah. Bukan aku, bukan dia, bukan kita, bukan rasa, bukan wujud, bukan nyawa, bukan nama, bukan identitas, bukan pengalaman, bukan cahaya, bukan makrifat lisan, tetapi hanya Allah semata. Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia yang zahir, Dia yang batin tasawuf. Bukan tentang menjadi tetapi tentang hilang, bukan tentang naik tetapi tentang lebur, bukan tentang hebat tetapi tentang sirna, bukan tentang sampai tetapi tentang tiada. Sampai yang tinggal hanyalah Allah semata.